yang pertama, orang membaca sholat itu untuk menumbuhkan mahabbah atau kasih dan sayang. Jadi pada intinya ketika kita membaca sholawat itu supaya kita itu sayang terhadap siapapun dan apapun, termasuk kepada hewan, binatang, tumbuhan, terutama juga ke sesama, gitu. Terutama ya kepada orang terdekat dulu lah, istri kita, anak kita. Kalau kamu benar-benar senang ke orang itu, kamu pasti bisa menyenangkan mereka. Dan tadi gerusa-gerusu itu penting nih, yang dimaksud dengan gerusa-gerusu itu maksudnya kita itu harus fokus, tumak ninah. Maka ketika jenengan sudah bisa merasakan nikmatnya sholat, bisa merasakan nikmatnya taat, sholawat itu sudah merasa nyaman, ya sampean insya Allah nggak melakukan maksiat. Setiap ada sesuatu hal masalah, kita butuh introspeksi. Pasti ada yang salah. Ketika ada masalah, entah dalam diri kita, kehidupan kita, bahkan kesehatan kita, ketika ada masalah, pasti ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Purwanto, asal dari Madiun. Saya kerja di Babinsa di Madiun. Babinsa. Saya mengikuti Abah Gus Samsudin ini sudah 4 tahun. Pada waktu di pondok yang lama, terus sampai sekarang saya tetap mengikuti apa yang diajarkan sama Abah Gus Din. Dulu itu pertama kali datang ke, dulu itu kan masih Padepokan ya Pak? Iya. Padepokan itu datang pertama itu ceritanya gimana Pak? Pada waktu itu saya itu tahun 2 pas COVID itu saya sakit lambung, saya berobat tidak ada sembuh dan terlalu kumat. Akhirnya saya kok melihat di YouTube itu kok ada tayangannya Abah. Nah, dari situlah saya punya inisiatif untuk minta doanya Abah. Nah, setelah saya sama istri saya sama anak saya akhirnya pergi ke pondok yang lama itu, saya minta doanya Abah. Saya diberikan amalan sama Abah, didoakan, diberikan amalan, suruh mengerjakan sholat, suruh mandi malam, habis itu sholat taubat, sholat hajat. Setelah itu saya terus zikir, dan setelah saya sering melakukan sholat malam itu lambat laun sakit saya tuh mulai reda gitu. Yang biasanya saya itu kemana-mana bawa obat yang sak kresek itu saya bawa kan, setelah itu ya sudah mulai agak berkurang saya bawa obat itu. Dan saking saya merasa sholat malam, sholat tobat, sholat hajat tadi kok rasanya enak di hati saya, akhirnya saya sampai sekarang melanjutkan, sampai sekarang ini saya tetap melanjutkan itu. Dan alhamdulillah semakin tertata hati saya, sakit saya sembuh, pikiran saya malah tenang, hati saya malah adem. Itulah, jadinya sudah tidak emosian, tidak gerusa-gerusu, tidak gegabah. Pokoknya menjalani hari-hari itu dengan tenang, pikiran tenang. Nah, makanya dari situ saya sampai sekarang senang Dan masih mengamalkan. Karena itu saya anggap baik, karena itu juga tuntunan untuk
tuntunan sholat gitu, tuntunan sholat untuk sholat malam itu kan nggak semata-mata untuk pengobatan, nggak taunya untuk memperbaiki pola pikir kita dan hati kita. Ditahan itu Gitu. Pak. Saya, tanggapan saya selama Abah ditahan itu, tanggapan saya ya, saya yakin Abah itu tidak salah. Abah menjalankan tahanan itu karena tadi ada karena fitnah orang, memotong durasi film tadi. Dan yang saya lakukan ya, saya hanya bisa berdoa semoga Abah diberikan kemudahan, semoga Abah diberikan kelancaran dalam berprosesnya. Dan alhamdulillah Abah sampun keluar gitu. Bapaknya dulu juga sempat melihat tayangan yang viral kemarin. Saya hampir tiap hari melihat tayangan di YouTube itu, saya tiap hari. Jadi saya tetap memantau bagaimana prosesnya lewat YouTube itu, bagaimana keadaan pondok, bagaimana santri dipulangkan. Saya itu tetap memantau, dan alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa berkunjung ke pondok untuk sowan. Menurut Bapak sendiri, mungkin Bapak sempat melihat video tayangan yang sempat dipotong itu. Iya. Itu menurut Bapak gimana Pak? Yang fullnya itu, jadi bukan yang sepotong. Yang fullnya. Iya, karena kan kalau kita mengambil sepotong itu kan Iya. ya, salah mengartikan gitu kan. Iya. Kalau jenengan sendiri melihat secara fullnya itu kemarin gimana? Kalau saya melihat secara fullnya videonya Abah itu, memang Abah itu mengedukasi kalau ada ajaran-ajaran yang memperbolehkan ganti pasangan tadi. Abah itu mengedukasi, memperingatkan kalau ada ajaran-ajaran seperti itu, bahwa itu ajaran itu salah, jangan diikuti lah. Tapi karena mungkin ada sebagian netizen yang oknum yang nggak suka, akhirnya ya dipotong, jadinya menjadikan masalah seperti itu. Akhirnya membuat orang salah mengerti. Enggak, padahal tontonan Abah tuh saya kira itu edukasi, itu memperingatkan kalau ada ajaran-ajaran itu, bahwa ajaran yang berganti pasangan itu salah. Itu aja yang saya lihat, tonton dari videonya Abah. Tapi karena dipotong, akhirnya malah berubah jadi dikira ajaran Abah itu seperti itu. Padahal ya enggak, ada Abah itu sebenarnya hanya mengedukasi masyarakat banyak bahwa kalau ada ajaran seperti itu salah gitu. Ya, mungkin pesan-pesannya, ajaran yang Abah ajarkan kepada saya pada intinya tuh bagus buat diri saya, buat pola pikir saya, buat bisa menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Itu yang saya rasakan. Makanya kalau untuk para penonton netizen itu jangan mudah percaya dengan potongan-potongan video yang membuat belum pasti tadi begitu. Kalau memang pengen melihat bagaimana ajarannya Abah itu bagus, ya monggo datang untuk merasakan bagaimana ajaran Abah itu memang betul-betul bagus begitu. Ya, mungkin terakhir ada pesan atau doa untuk beliau. Pesan saya ya
tetap lanjutkan perjuangan selama itu benar, maju terus pantang mundur itu aja. Betul. Ya, terima kasih untuk waktunya Pak ya. Oke. Sampun sedih ada pesannya? Oke, sampun ngaten Pak. Nggih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.